Nama saya Desi Puspitasari, owner dari Jimbarwana Seafood Kutoarjo. Usia saya 32 tahun. Alamatnya di Desa Semawung Kembaran, RT 1 RW 6, Kutoarjo. Saya buka warung seafood ini dari tahun 2017. Kenapa pilihannya seafood? Karena saya lihat-lihat itu di daerah sini masih jarang penjual seafood, Mas. Utamanya misalkan ada penjual seafood itu di daerah kota saja. Untuk daerah seperti saya Kutoarjo di pelosok ini masih jarang warung seafood. Makanya saya memiliki potensi mungkin akan laku kalau misalkan saya jualan seafood karena jarang. Ini sejak tahun berapa Mbak tadi? 2017. Sudah cukup lama ya? Ya, lumayan. Lumayan sih. Gimana minat pasar terhadap warung seafood yang jenengan buka ini? Kalau sejauh ini saya jualan dari tahun 2017 mendapatkan respon baik ya dari masyarakat, utamanya di luar daerah saya. Itu banyak yang datang dari daerah Purworejo, justru malah dari kota itu mampirnya ke tempat saya. Ya mungkin karena memang di warung saya itu jenis atau macam seafoodnya itu lebih lengkap dan juga fresh, mungkin itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dari daerah. Ini kan warungnya berada di wilayah pedesaan ya? Iya. Kalau nggak salah jaraknya cukup jauh dari kota Purworejo ya, sekitar 13 kilo ini. Iya. Bagaimana cara Mbak Desi untuk memperkenalkan produk seafood jenengan ke masyarakat Purworejo? Kalau saya, karena memang teknologi sekarang sudah canggih ya, jadi saya promosikan tidak lewat pamflet, tapi saya promosikan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi karena memang sekarang sudah modern, itu kan justru malah lebih luas jangkauannya daripada misalkan kita menyebarkan brosur seperti itu. Berarti juga iklan di media sosial juga ya? Iya. Iklan ya. Iklan berbayar atau enggak itu? Kalau dulu pernah sempat berbayar, tapi sekarang sudah tidak, karena sudah lumayan banyak yang tahu. Jadi sekarang sudah tidak iklan berbayar, tapi sering upload di sosial media, Mas. Terus apa menu-menu yang disajikan? Pilihan menunya apa saja? Kalau untuk pilihan menu di sini ada aneka kerang, udang, cumi, terus kepiting, lobster, aneka ikan laut itu banyak macamnya juga, itu dari ikan mulai kakap merah, kakap putih, baronan, bawal, masih banyak jenis lainnya Mas di sini. Dan untuk jenisnya itu menyesuaikan tangkapan nelayan, bisa dipastikan. Jadi memang komplit ya? Iya. Berapa jenis ikan itu? Ya kisaran 20-an. 20 jenis ikan? Iya. Banyak sekali ya? Iya. Tapi itu tidak ready semuanya ya, tergantung tangkapan nelayan. Iya. Lobster juga menyediakan? Lobster menyediakan. Kalau pas misalkan ada stok itu ada 2 macam lobster, itu ada lobster jenis Pakistan atau lobster kipas. Kalau jenis masakannya? Jenis masakannya di sini bisa, untuk ikan itu bisa dibakar atau bisa diolah menjadi masakan. Kalau dibakar itu macam jenisnya. Apa saja itu bakarannya? Bakarannya ada bakar Bali bagi yang tidak suka pedas, itu identiknya rasanya manis. Kalau untuk bakar garam Lombok itu bagi pecinta pedas itu cocok banget. Terus ada bakar sambal mata, bakar pedas manis, sama bakar original. Kalau original itu tanpa bumbu sama sekali Pak. Jadi kalau iya. Jadi kalau misalkan bagi para pelanggan yang suka keaslian rasa daging ikan tanpa tercampuri berbagai macam bumbu, itu bisa bakar original pilihannya. Terus kan kalau ikan bakar kan sebetulnya banyak yang jual itu. Keunikannya apa? Bakarnya itu pakai metode seperti apa kok bisa? Kalau di daerah lain mungkin hampir sama ya Mas, tapi kalau di khususnya Purworejo dan Kutoarjo itu kok ikan bakar itu seringnya digoreng dulu. Tapi kalau di tempat saya itu bakarnya itu langsung mentah, itu diolah, langsung dibakar. Seperti itu. Emang rasanya beda itu? Beda, rasanya beda. Mungkin bagi kita yang tidak
begitu suka seafood sih biasa saja, tapi kalau memang sudah mania seafood rasanya bisa membedakan Mas. Antara bakar mentah sama dibakar goreng itu beda. Kalau untuk waktu penyajiannya untuk yang bakar kan, kalau bakar mentah mahal lama ya? Lama. Kalau tidak antri itu kisaran 30 menitan. Dari mulai pemilihan ikan, ditimbang, dibersihkan, terus dibakar itu 30 menitan kira-kira. Cukup lama ya? Lama ya. Saya suka sarankan kepada para pelanggan saya, misalkan mau pesen, itu bisa WA dulu. Jadi misalkan datang ke sini tidak terlalu menunggu lama. Oh, jadi bisa reservasi dulu ya pesan. Iya, betul. Via apa itu? Via WA. WA ya? Iya. Sebelumnya pernah punya pengalaman bekerja di kuliner, restoran, atau seperti apa kok bisa kemudian punya ide buka warung makan? Belum pernah bekerja di restoran sama sekali, Mas. Pernah sekolah di bidang kuliner? Tidak. Terus gimana ceritanya itu kok bisa buka warung makan? Ya, otodidak saja. Kalau sebenarnya basic dari keluarga saya memang semuanya itu pedagang usaha. Ibu saya itu jualan nasi juga, nasi ramesan. Di daerah Kota Magelang. Kan saya asli dari Magelang, Mas. Terus kakak-kakaknya ibu juga sama. Terus kalau untuk kursus masak itu saya tidak ada, jadi semua saya belajar sendiri. Otodidak? Iya. Karena memang jurusannya beda, Mas. Jurusan. Dulu sekolah di mana tuh? Saya itu lulusan sarjana pendidikan anak usia dini. Terus pernah ngajar juga? Pernah, dulu waktu anak saya masih 1, sekitar usia 2 tahun, 3 tahun itu saya dulu pernah ngajar di TK. Terus kok nggak lanjut ngajar? Hamil anak kedua saya sudah berpikir kok nggak bisa nyambi ya. Punya anak 2 repot, ditinggal nggak ada pengasuh di rumah. Kalau saya harus nyewa pengasuh itu tidak cocok, Mas. Tidak cocok. Jadi saya berpikir gimana ya caranya bisa cari duit, tapi nyambi bisa ngomong anak kayak gitu. Jadi saya pikir mungkin usaha. Kalau usaha kan sendiri kita tidak terbatas dengan waktu. Kalau misalkan pengen istirahat juga bisa. Misalkan lagi repot bisa libur, seperti itu. Waktu bisa disesuaikan lah. Anak juga lebih terurus gitu ya? Nah, iya. Itu tujuan utamanya. Namanya saja ibu rumah tangga, jadi kan punya tanggung jawab utama dalam mendidik dan merawat anak. Nah itu nggak bisa ditinggalkan. Dulu sempat saya ngajar itu, Mas, tapi anak nggak keurus. Rasanya itu kayak ada yang kurang gitu loh. Jadi saya pikir-pikir lagi, udahlah saya prioritaskan anak dulu karena memang itu baru anak nomor 1 sih. Biar. Jadi kemudian memutuskan untuk buka warung ya? Iya, buka warung. Kenapa kok pilihannya di desa ini, tidak di kota saja? Apalagi ini kan hanya di halaman rumah ya ini ya? Iya, karena kalau misalkan saya harus ke kota, itu sewa tempat sekarang itu sangat mahal. Paling tidak itu 30 juta kalau untuk ukuran warung seafood kan harus luas, Mas. Karena ada bakaran juga kan. Bakarannya pun bakaran pakai serabut kelapa. Jadi kalau tempatnya ruko itu nanti jadinya kumuh malah. Nggak cocok ya? Nggak cocok, iya. Jadi harus luas tempatnya, dan itu biaya sewanya pasti mahal. Karena berhubung rumah saya itu di pinggir jalan, meskipun jalan desa, itu saya manfaatkan. Karena dulu memang utamanya itu ngomong sambil jualan, jadi biar tidak bolak-balik, Mas. Semua resep-resep ini dari Mbak Desi semua ya? Yang koki utamanya begitu? Iya, Kalau karyawannya sifatnya hanya bantu gitu ya? Iya, saya ajari pertama. Jadi di sini itu, misalkan karyawan baru itu masuk, itu saya ajari caranya masak atau bakar, dan untuk bumbu-bumbunya, ngeraciknya juga saya ajari. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Pernah mengalami jatuh bangun nggak selama membuka warung ini, Mbak? Saya sering, Mas. Sering sekali. Dulu awal mula buka itu tahun 2017, itu kan anak saya masih berusia 2 tahun ya. Iya. Jadi waktu itu pasang surut, Mas. Saya buka itu cuma di garasi ini, belakang saya ini, ukuran 3x4. Itu sepi. Tempatnya ini masih belum seperti ini, Mas. Ini masih banyak rumput-rumput.
ruangan sebelah sini yang cuma dimanfaatkan untuk makan itu pun di bawah lesehan, cuma pakai Tidak ada karpet. meja ya, tidak ada kursi ya? Tidak ada. Saya kadang suka malu misalkan ada pembeli, terus pakai terpal, depan sini pakai terpal. Belum kanopi ini ya, belum ya? Belum, itu sepi, jadi pengunjung itu cuma beberapa lah. Tapi pernah juga tutup. Setelah tutup kok saya pengen buka lagi, saya buka lagi. Kalau komentar orang desa ya, buka warung seafood kok di tengah desa. Tapi saya percaya saja namanya rezeki dimanapun, itu tak jadikan motivasi, tak buktikan. Saya buka lagi, begitu saya buka lagi, saya nekat utang bank untuk ini memperluas, saya buat pagar, saya kanopi. Jadi semakin kita tambah tempat itu pengunjungnya biar semakin banyak lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini meskipun buka tutup, saya sekarang istiqomah untuk buka terus sampai sekarang ini, Mas. Nggak ada liburnya itu? Setiap hari Kamis saja. Oh, setiap Kamis libur? Iya, setiap hari Kamis saja libur. Apa tantangan membuka warung makan di tengah desa ini? Tantangannya apa? Ya tantangannya kalau plusnya itu tidak ada saingan di sini, Mas, saya. Oh gitu ya, karena hanya jenengan yang buka warung di seafood di desa ya? Keliling sini nggak ada yang buka seafood, jadi tidak ada saingan. Tapi kalau untuk tantangan kita harus bisa promosi lebih. Karena memang tidak ada pengunjung yang kebetulan lewat terus mampir, itu tidak ada di sini, Mas. Oh, gimana jadi ya? Pengunjung lewat terus lihat ada warung seafood mampir itu tidak ada. Oh. Jadi mereka benar-benar memang pengen ke sini. Gitu. Jadi saya promosinya itu lewat sosial media itu tadi. Untuk target pasarnya apa ya? Kalangan menengah ke atas ya? Keluarga atau anak muda atau apa? Target pasarnya? Ya biasanya keluarga. Kalau kalangannya ya menengah ke atas lah. Karena memang warung seafood itu kan sudah apa ya, orang itu sudah menilai mahal. Padahal di tempat saya ini harganya itu kompetitif. Sama lah. Biasanya dari dinas ada pernah. Dinas itu Pemda ya? Iya, terus dari kantor-kantor itu bank, pegawai-pegawai bank itu juga ada. Waktu awal saya buka, terus pengunjung sedikit, terus saya tutup itu banyak yang WA. Kan biasanya saya kan misalkan ada pembeli kan saya kasih kontak saya. Itu banyak yang WA, Mbak kok sekarang nggak pernah buka lagi sih gitu. Saya itu di situ jadi kayak termotivasi loh, berarti banyak yang nanyain. Banyak yang cocok ya? Banyak yang cocok sama masakan saya kayak gitu. Saya jadinya yuk buka lagi aja lah kayak gitu. Saya tadinya sudah pesimis, Mas. Gitu. Saya sudah sering mengalami gonta-ganti karyawan. Berapa kali lah sudah ini. Tapi ya namanya manusia beda-beda karakter ya, Mas. Tapi untuk yang terakhir ini alhamdulillah saya sih cuma sekarang kayak pasrah saja lah. Kita berbuat pasti akan menuai hasil kayak gitu. Emang dulu karyawannya ngapain itu yang karyawan nakal itu? Ya pernah ngambil barang juga pernah lah, tapi sudah itu sudah enggak usah dibahas lagi. Yang terpenting gini Mas, Mas. Kalau misalkan ini bukan cuma buat saya ya, buat siapa saja. Kalau kita kerja jujur, itu kan berkahnya buat kita, wong dimakan juga kan. Jadi itu saya mikirnya gini Mas, kalau sekarang tak buat enteng, nggak tak buat pusing. Kalau misalkan toh mereka ngambil kan ada yang maha tahu, jadinya siapa yang berbuat itu pasti akan menuai hasilnya. Jadi tak buat slow saja lah. Kalau dulu sering gonta-ganti karyawan, tapi sekarang. Dan saya berpikir banyak kok warung-warung di berbagai daerah itu yang pelosok itu justru malah mereka menjadi kayak mutiara yang tersembunyi gitu loh. Dicari justru. Iya, yang dicari. Jadi saya mikir kayak gitu. Dan justru biasanya itu kebanyakan warung yang pelosok, yang kesannya kalau kita lihat datang itu kok tempatnya kayak tidak menarik sama sekali, itu justru malah yang rame ya. Iya, menjadi daya tarik tersendiri itu. Mungkin bukan masalah tempat, tapi mungkin rasa. Kalau soal resep ya, ini berarti resepnya meskipun seafood tetap tradisional ya, nggak menggunakan saus Chinese gitu ya, saus Cina gitu. Yang enggak, ini tentunya masakan di sini tuh bisa dinikmati oleh kalangan Muslim. Kan kadang ada yang takut kalau misalkan
tidak halal gitu. Insya Allah saya jamin halal. Karena saya sendiri juga ikutan makan lah, Mas. Warung Mbak Desi ini muat berapa orang ini? Kapasitas warungnya? Kalau di sini tuh mungkin total semua kisaran, kalau semua totalan mungkin 70, Mas. 70 orang? Iya, di sana 20, sini muat 50. Berarti bisa untuk acara-acara rapat perayaan ulang tahun itu bisa? Ya bisa, meskipun tempat sederhana tapi cukup lah. Cukup ya? Cukup. Sering enggak? Sudah pernah itu untuk acara rapat sudah pernah. ulang tahun gitu? Sudah pernah. Ada beberapa yang pernah booking untuk acara-acara perpisahan seperti itu, terus acara syukuran ulang tahun dari kantor-kantor itu biasanya. Gitu. Terus ke depan rencananya mau buka cabang enggak ini? Kalau untuk buka cabang belum dulu. Kalau rencana ada, tapi ini belum dulu lah. Masih ngurusi yang di sini dulu. Pengen diperbesar dulu lah. Oke Mbak, terima kasih ya. Sama-sama.